Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita ketemu kembali di hari Selasa yang memang pagi ini cuacanya cukup buruk, tapi tetap tidak mengurangi rasa semangat kita untuk belajar. Ya, mengawali pembelajaran pada hari ini kita berdoa terlebih dahulu. Silakan doakan mungkin oleh siapa? Oke, silakan. Iyyaka na'budu ya beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar hari ini? Baik ya. Alhamdulillah hari ini cukup banyak yang masuk, tapi ada beberapa teman kita yang sudah hadir. Sepertinya siapa itu dari? Harusnya. Dan alhamdulillah semana. Tapi yang sebelum ada kabar lah, mudah-mudahan kalau Ranas dan Maki sakit diberikan kesembuhan ya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oke, semangat untuk hari ini. Semangat. Oke, sebelum memulai kegiatan saya mau ada pemanasan dulu. Ya, biasanya kalau tadi kalian setelah olahraga, tadi setelah senam lantai, biasanya pasti pura-pura. Sekarang kalian punya senam atau peragangan, tapi hanya dari kursi saja. Ya, pertama kalian tangannya di sini saja. Balikan, dorong ke depan senyaman mungkin. Kalau sudah angkat ke atas, terus geser ke kanan, terus geser ke kiri. Sekarang ini ke belakang nih, ini ke belakang tarik lagi. Ya, betul ya. Ya, lumayan ya. Sekarang tangannya gerak, pegang yuk. Kalau tadi senam lantai biasanya harus oke, tekan dulu. Oke, sebelum memulai pembelajaran, dikeluarkan dulu alat tulis dan bukunya. Pada pembelajaran yang pertama, jadi pembelajaran yang kedua ya. Jadi yang pertama kita sudah melaksanakan pembelajaran Sejawata ya. Sejawata tadi materinya apa? Sekarang kita lanjut ke bahasa Indonesia ya. Minggu lalu pembahasan bahasa Indonesia itu tentang Taman Nasional, ingat? Ya, ada gambar-gambarnya hewan. Betul ya? Nah, so kita buka dulu sebentar tentang materi itu. Halaman 53. Ya. Oke, nah pada halaman 55 terdapat sebuah tabel. Lihat sama kalian. Betul? Terdapat sebuah tabel. Nah, tabel tersebut ada beberapa kosakata baru atau definisi. Di sini kan ada beberapa taman nasional ya lokasi. Yang kalian ada beberapa mungkin kalian yang tahu, nanti ada beberapa kalian yang ternyata ini ada di daerah ini. Ya, nah di sini ada taman nasional, ada lokasinya dan ada flora dan faunanya. Tapi di sini sementara ini hanya ada faunanya saja. Ya, ini pembahasan yang minggu lalu. Nah terus di pembahasan minggu lalu juga ada cerita tentang majas. Ya di halaman 61 itu ada tentang majas tingkat flora, majas asosiasi, majas personifikasi, dan majas sifat flora. Itu yang sudah kita bahas dan kita tulis. Untuk yang hari ini kita buka di halaman nah, kita buka bab 4. Oke, pada bab 4 kita sudah buka. Di sini ada sebuah gambar dan ada satu kata-kata ajakan. Betul? Kita bahas dulu dari gambar cover pada bab 4.
jeda untuk iklim. Nah, di sini setelah kalian mengamati gambar pada cover di bab 4, so apa yang bisa kalian gambarkan atau deskripsikan dari gambar tersebut? Siapa yang bisa? Nah, di sini kan ada sebuah gambar dan ada kata-kata ajakan. Ini berbentuknya apa berarti gambarnya? Kenapa? Betul, melindungi hutan. Tapi ini bentuk gambarnya bentuk apa? Bentuk gambar apa? Ajakan itu bentuk gambar apa? Pos? Nah, ini itu gambarnya poster atau ajakan. Poster itu ada banyak, ya. Poster itu ada yang berbentuknya kertas seperti ini nih. Ini poster untuk iklan sekolah. Ada lagi baliho yang besar. Nah, yang sekarang terbaru itu banyak banner-banner atau poster-poster tentang para calon-calon presiden, wakil presiden, DPR, banyak banget ya. Nah, ini termasuk juga poster. Tapi ini poster untuk mengajak kita untuk apa? Melindungi hutan, melindungi apa lagi? Menjaga lingkungan. Oke, sekarang kita lihat dulu pada gambar ini. Ini ada gadis kecil yang terlihat sedih. Kenapa dia bisa bilang dia sedih? Karena dari gambar tersebut, satu, biasanya kalau kita sedih itu mukanya suka pada ya, gitu ya. Apalagi ini di bawah matanya, lihat ya, sedikit merah. Dan ada tetesan air mata di sini. Nah, lalu si gadis kecil ini sedang memeluk bumi ini ya. Nah, tapi di bawahnya ada api. Menggambarkan apa berarti? Bisa menggambarkan kebakaran hutan, bisa menggambarkan juga kerusakan yang ada di bumi. Berarti kita itu bisa berperan untuk melindungi bumi dari kerusakan bumi dan kerusakan hutan. Contohnya kerusakan bumi apa saja? Kebakaran hutan, apalagi? Banjir, apalagi? Longsor, kerusakan bumi, apalagi? Kerusakan yang diakibatkan oleh manusia. Limbah pabrik merusak, mencemari tanah, mencemari air, apalagi? Menebang pohon secara liar atau berlebihan. Oke, bagus sekali. Nah, selain ada gambar ini, tapi ada kata-kata ajakan. Saatnya beraksi, selamatkan ibu pertiwi. Ini posternya sudah ada gambarnya, ada juga kata-kata untuk ajakannya, lengkap jadinya. Ya, oke. Nah, tujuan pembelajaran hari ini dari bab ini kalian bisa mengenali masalah-masalah lingkungan. Ingat, masalah-masalah lingkungan dan krisis iklim di Indonesia dan di dunia kalau secara luas ya. Dari bacaan serta mendiskusikan aksi-aksi yang bisa dilakukan untuk mengatasinya. Jadi kita nanti akan berdiskusi ya. Kalian juga bisa membuat rangkuman dari teks eksplanasi ilmiah dan bisa memahami infografik. Oke, kita lanjut ya. Silahkan buka di halaman 87. Silahkan buka di halaman 87 sudah? Nah, di sini tadi kita sudah lihat ada gambar tentang yang tadi itu melindungi bumi. Sekarang beda lagi. Sekarang buminya yang tergambarkan nangis atau meminta tolong karena buminya sudah rusak. Lihat kata-kata di bawahnya atau kata-kata ajakannya apa? Menggambarkan bahwa dari gambar ini bumi itu sedang panas, rusak mungkin ya. Terkesan dia itu meminta tolong nih, sedih. Lihat tuh. Dengan gambar lidahnya seperti melet itu menandakan dia itu panas. Bisa panas, bisa kekeringan, ya kan? Nih lihat. Dan ada kata-kata di bawahnya, selamatkan bumi ini. Ya. Jadi kelanjutan dari poster yang di depan ini lanjutannya, ya. Oke. Nah, di sini ada pengertian dari teks eksplanasi. Lihat.
Teks eksplanasi adalah apa Pak Is? Teks eksplanasi adalah tulisan yang menjelaskan proses terjadinya suatu peristiwa atau fenomena secara ilmiah. Oke, secara ilmiah. Jadi benar-benar teks eksplanasi itu tentang ilmiah, real jadinya, ya. Oke, kita lihat dan kita pahami tentang teks eksplanasi pada halaman selanjutnya. Oke. Nah, langsung kita baca ya. Kita lihat secara kasat mata terlebih dahulu pada halaman 88 dan 89. Kenapa ada beberapa teks yang diwarnai warna kuning, betul? Betul. Ya. Nah, berarti teman-teman itu menandakan teks eksplanasi. Nih, kita lihat dari halaman 88 dulu. Setelah ini baru kita baca. Di sini ada stratosfer. Tadi ingat kata Faiz, teks eksplanasi adalah teks yang kata-katanya itu diambil dari ilmiah yang harus mendapatkan penjabaran yang baru. Jadi kata-kata ini tuh ada artinya, ya. Jadi kita harus mencari tahu nih, ini apa saja artinya. Setelah ini baru kita akan membuat kalian ke dalam sebuah kelompok, ya. Oke. Nah, kita lanjutkan dengan tugas kelompok. Kelompoknya seperti biasa, ini kelompok 1, kelompok 2, 3, 4, dan 5. Ya, 1, 2, 3, 4. Ini kelompok 5. Nanti kita diskusikan lagi. Seperti biasa kita akan berdiskusi. Oke, Pak Ilham akan membagikan sebuah LK atau lembar kerja siswa. Ya, di sini LK-nya sebelum Pak Ilham bagikan, Pak Ilham menjelaskan terlebih dahulu. Nama-nama kelompoknya silahkan diambil dari nama-nama planet. Apa saja planet? Saturnus, Uranus, Mars, banyak ya. Itu ada banyak planet-planet. Oke. Nanti silakan nama kelompoknya disesuaikan dengan nama-nama planet yang kelompok kalian sukai. Nah, terus setelah itu silakan isi tanggalnya, isi juga anggota kelompoknya seperti biasa. Nah, di sini ada mata pelajarannya. Ada mata pelajaran bahasa Indonesia dan ada tujuan pembelajarannya. Oke, pada soal yang pertama di sini. Nah, setelah kalian membaca dan memahami materi tentang teks eksplanasi, menurut kalian apa yang dimaksud dengan teks eksplanasi? Tadi ada keterangan tentang eksplanasi. Kalian baca kembali dengan kelompok dan kalian deskripsikan lagi menurut bahasa kalian. Jadi tidak harus sama dengan buku. Oke ya, itu yang pertama. Sekarang yang kedua, lihat. Yang kedua, pada teks mengenai krisis iklim pada buku bahasa Indonesia halaman 88 dan 90. Nah, yang itu. Ya, terdapat banyak kosakata baru. Coba tuliskan kosakata baru yang tersebut di bawah ini. Yang berkaitan dengan teks eksplanasi. Pasti kalian itu kosakata baru dengar, ada yang baru lihat mungkin, ada yang baru baca, mungkin ada juga yang tidak tahu artinya apa. Ya. Nah, nanti kalian tuliskan di sini 1 apa, 2 apa. Nah, di nomor ketiga, setelah menuliskan kosakata baru yang kalian temukan pada teks krisis iklim, coba jelaskan kosakata baru tersebut, boleh dari sumber internet atau kamus. Ya, jadi nanti silakan masing-masing dari kelompok boleh membuka Google untuk mencari tahu apa saja arti dari kosakata yang tadi kalian sudah temukan. Kalau ini hanya dituliskan saja kosakatanya, tapi kalau untuk yang di bawah silakan ditulis penjabarannya. Pak, kalau misalkan di kotak ini tidak cukup, bisa di mana? Bisa di bagian belakang. Oke ya. Nah, seperti biasa, satu kelompok silakan tunjuk ketua dan sekretarisnya. Kelompok sok silakan. Kalau bisa bergantian. Yang kemarin sudah menjadi ketua, jangan jadi ketua lagi. Ayo bagikan ya. Oke, sudah paham? Oke, silakan Pak, kasih waktu menjaga LK-nya sampai jalur panjangnya ke angka. Sok, sepakat mau berapa menit?
20 ya? 20 siap ya? Berarti sampai ke angka 10. Jadi ada waktu 10 menit lagi untuk seperti biasa kita muter. Sok dikerjakan dari sekarang. Oke, setelah kita bagi kelompoknya berdasarkan kelompok belajar yang sudah disepakati setiap kelas. Tadi juga kita sudah setting mejanya supaya per kelompok. Nah, setelah ini silakan kalian. Tadi kan sudah PH diinstruksikan untuk menentukan ketua kelompok dan sekretaris kelompok yang sisanya dijadikan sebagai anggota. Ya, oke. Setelah itu silakan kalian buka halaman 88 sampai 90. Silakan kalian cari teks eksplanasi atau kosakata baru, ya. Lalu dipindahkan kepada bagian nomor 2. Ya, oke. Setelah itu nanti di bagian soal yang ketiga, dari teks eksplanasi atau kosakata baru yang kalian temukan pada teks bacaan itu, kalian boleh mencari deskripsi dari kosakata tersebut, boleh dari kamus atau internet. Ya, oke. So, silakan dikerjakan dari sekarang. Setelah selesai mengerjakan datanya, sekarang setelah ini kita masing-masing kelompok sok silakan nanti ketua dan sekretarisnya berdiri, ya, memilih nanti ketua dan sekretaris itu membuka, nanti ketua yang membuka, sekretaris yang menutup, yang membacakan adalah anggotanya nanti, ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 2 akan membacakan diskusi kami. Teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan proses terjadinya suatu fenomena secara ilmiah seperti perubahan 60 km di atas permukaan bumi. Contoh adalah pengolahan bahan mentah melalui proses kimia dan fisik dengan tujuan mengubah tampilan, sifat, dan bentuk produk akhir. Sekian hasil dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dukungan untuk kita semua. Alhamdulillah, karena tadi sudah dikerjakan, kalian sudah masing-masing dari kelompok sudah mempresentasikan. Setelah dari pembelajaran kali ini tentang teks eksplanasi, tentang iklim, tentang kosakata baru, so, ada yang mau ditanyakan? Tidak? Nah, teks eksplanasi ini bermanfaat untuk ketika nanti kalian misalkan sedang membaca koran, atau kalian sedang membaca majalah, atau kalian sedang membaca artikel-artikel di internet. Ketika kalian menemukan kosakata baru, ya. Nah, nanti kalian udah ingat misalkan, oh, aku pernah baca 100 kali, oh berarti 100 kali itu artinya
Ya. Jadi manfaatnya adalah ketika kalian menemukan kosakata baru berkaitan dengan yang ilmiah, kalian sudah paham ya. Oke, pembelajaran hari ini kita cukupkan. Terima kasih untuk hari ini. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.